kami melihat harmoni ke depan itu bukan soal pidato, bukan soal kumpul antar suku, antar etnis, antar agama, lalu terlihat harmoni dalam forum. Bukan. Harmoni itu adalah kebijakan yang disusun, yang menghadirkan perasaan kesetaraan, dan dari kesetaraan itu muncul perasaan keadilan, dan dari situ muncul harmoni dari rasa keadilan itu. Buat Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Dari cara pandang saya? Ya. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya terkait tentang banyak hal gitu loh. Kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Misalnya saya tanya, lu mau milih enggak? Lu mau milih Anies enggak? Kenapa? Ya banyak hal yang saya tidak tahu jawabannya tentang sikap dia gitu loh. Ya itu melihat pengalaman di DKI barangkali. Ya mungkin itu salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan buat saya dan buat banyak orang lain. Tapi terlepas dari sekali ini saya ingin sampaikan dari pengalaman kami, kepemimpinan itu makin besar organisasi yang dipimpin, makin banyak orang yang harus dipimpin, maka makin mengandalkan nilai. Makin sedikit yang dipimpin, makin mengerjakan kerja praktis. Kalau saya bertugas memimpin 25 orang, maka 25 orang satu-satu saya beri tugas. Anda tugasnya ini, Anda tugasnya ini, Anda tugasnya 25 orang. Begitu saya memimpin 250 orang, maka saya akan bikin struktur organisasi, saya akan menyusun alur kerja, saya akan menyusun target-target, sehingga 250 orang yang berada dalam tanggung jawab saya akan menjalankan tugasnya sesuai dengan misi organisasi. Tapi ketika saya harus memimpin 200.000 orang seperti di Jakarta, maka saya tidak bisa memimpin dengan memberi tugas satu-satu, saya tidak bisa memimpin dengan bikin struktur organisasi, saya harus memimpin dengan menunjukkan ini nilai yang dipegang, dan nilai itu diterjemahkan oleh semua yang memimpin 250, diterjemahkan oleh semua yang memimpin 25 orang, sehingga menjadi sebuah arah organisasi berbasis pada nilai, berbasis kepada value. Itu yang kita pegang. Jadi reform yang dilakukan bicara tentang keadilan. Nah, ini juga yang menghasilkan harmoni. Karena kami meyakini bahwa harmoni, kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Harmoni, kedamaian itu ditandai dengan adanya rasa keadilan. Ketika ada rasa keadilan, di situ ada persatuan. Kalau ada contoh sebuah bangsa, sebuah masyarakat yang bersatu dalam ketimpangan, saya rasa menarik untuk jadi pelajaran. Nah, ada. Bersatu dalam ketimpangan, nah ada. Selalu bersatu dalam keadilan. Keadilan. Dan ini yang kita pegang sama-sama. Jadi Bapak sekalian, ketika kami setahun yang lalu mendapatkan amanat ini kami terima. Bukan saya mendaftarkan diri, bukan saya mengajukan, saya sedang bertugas di Jakarta, lalu kami diusulkan untuk menjadi calon presiden. Saya katakan saya siap, bismillah, tapi kami ingin membawa agenda ini, agenda keadilan, ini yang ingin kami bawa. Alhamdulillah itu disetujui, dan itu yang kemudian kami akan bawa terus ke depan dengan segala macam tantangannya. Karena semenjak dicalonkan, yang mencalonkan pun punya tantangan banyak sekali. Kalau saya udah 5 tahun di Jakarta, macam-macam tantangannya itu. Tapi Allah selalu berikan jalan keluar lewat pintu-pintu yang tak terduga sebelumnya. Insya Allah ke depan juga begitu. Amin. Amin. Nah, jadi lupa saya ini mau apa nanti. Amin. Amin. Jadi kita melihat Indonesia ini sebagai sebuah tempat yang kalau kita tidak segerakan membereskan soal kesetaraan antar semua faktor. Nah, konsep nilai itu harus diturunkan menjadi sebuah mantra yang mudah dipahami. Mudah dipahami. Jadi prinsipnya kami sampaikan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Pegang itu. Dan kalau itu dipegang, maka pertanyaan itu tinggal ditempelkan aja. Saya beri contoh. Hari ini kita menyaksikan ada begitu banyak keluarga
di Indonesia yang ingin punya rumah tapi tidak bisa punya rumah. 12,7 juta keluarga yang ngantri ingin punya rumah, tidak punya rumah. Kalau di Jakarta Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu boleh tebak berapa orang di Jakarta yang punya rumah dan berapa persen yang ngontrak? Ada nggak yang mau nebak di sini? 4951. Oke. 49% penduduk Jakarta adalah kontraktor. 51% itu punya rumah. Punya rumah. Ini kalau kita biarkan terus Bapak sekalian, ini biarkan terus. Nanti ke depan makin sulit anak-anak kita akan punya rumah. Kenapa? Senang Bapak sekalian, coba perhatikan. Semua pembiayaan untuk bikin rumah nih, harus pakai KPR. KPR itu kalau ada supir nih, pengemudi, satu pengemudi untuk keluarga, satu pengemudi perusahaan. Yang pengemudi perusahaan punya kontrak dengan perusahaan. Yang pengemudi dengan keluarga tidak punya kontrak. Gajinya sama nih, dua-duanya ke bank mengurus KPR. Yang dapat yang mana? Yang perusahaan. Yang ini dapat tidak? Tidak. Nah, mayoritas rakyat Indonesia sektornya formal atau informal? Informal. Tapi negara tidak pernah diatur untuk bisa melayani mereka yang berada di sektor informal. Apa yang terjadi? Tersingkirkan, terkalahkan terus-menerus, sistemik. Itu yang menyebabkan ketimpangan itu makin hari makin sistemik. Mereka yang kecil, yang lemah, waduh, repot sekali. Kami beri contoh di Jakarta, Pak. Suatu ketika di Jakarta, oleh gubernur sebelumnya ada pelarangan menggunakan motor di jalan protokol. Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, itu motor tidak boleh lewat. Ingat ya, bagi yang tinggal di Jakarta. Saya waktu itu panggil yang punya data. Yang punya data itu Gojek sama satunya itu apa? Grab. Saya tanya, berapa pengantaran barang dan orang ke Jalan Sudirman setiap hari? Dan jawabannya 500.000 pengantaran per hari. 0,5 juta pengantaran per hari. Se-Jakarta pengantaran itu 13,5 juta per hari pengantaran. Sekarang Bapak sekalian, ketika jalan itu tidak boleh dipakai untuk motor, apa konsekuensinya? Maka ibu-ibu rumah tangga yang berdagang kuliner, menjual makanan yang dibelanjakan online oleh mereka yang berada di tempat ini tidak bisa diantar menggunakan motor. Berarti di luar sana ada lebih dari, atau bisa bilang ratusan ribu usaha yang mati karena atau tidak punya channel karena jalannya ditutup. Nyambung secara digital tapi tidak nyambung secara konektivitas transportasi. Itu menghadirkan frustrasi. Dan itu efeknya apa? Menurunkan kesejahteraan. Begitu jalan itu dibuka, maka ratusan ribu pesanan dipesankan kepada keluarga-keluarga yang ada di Jakarta dan mereka bisa mengantarkan dengan motor dan harganya terjangkau. Masalah diselesaikan. Kami sekarang melihat ini ada ketimpangan-ketimpangan banyak sekali. Kenapa? Karena negara hanya mau menyusun kebijakan yang memudahkan bagi dirinya. Paling mudah adalah cari orang kerja sektor formal. Sektor informal ini ribet sekali. Usaha juga begitu. Jadi Bapak sekalian, kami melihat bila ini didorong dengan baik, maka kita bisa melakukan reform semua aspek. Apalagi kalau sudah sampai pada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan kita telah mendorong industrialisasi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dengan beban biaya yang dititipkan kepada keluarga, bukan dipegang oleh negara. Bila ini kita teruskan, kebijakan ini, maka kita akan menyaksikan ketimpangan yang akan makin luas. Anak dari keluarga mampu akan mendapatkan pendidikan baik, masa depan baik. Anak dari keluarga yang kurang mampu akan mendapatkan pendidikan biasa, dan terus ke bawah. Sudah gitu, swasta dan negeri. Sekolah swasta dan sekolah negeri perlakuannya berbeda. Padahal kalau tidak ada sekolah swasta, tidak cukup Indonesia ini untuk mendidik anak-anak kita. Harusnya pemerintah merasa berhutang budi pada sekolah-sekolah swasta. Karena sekolah-sekolah swasta itulah yang justru menyelamatkan anak-anak yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Jadi tidak boleh dipandang ini sebagai beban, malah swasta itu harus dibantu. Itulah sebabnya saya sampaikan ke depan kami malah memandang sekolah swasta ini dibantu.
fasilitasnya ditingkatkan dan dibantu oleh negara. Gurunya kalau diangkat menjadi guru P3K jangan dipindah ke pemerintah, biarkan tetap itu di swasta supaya mereka bisa tetap mengajar di sana. Dan malah kami melihat PBB-nya perlu dinolkan supaya mereka tidak punya beban. Apalagi sekolah-sekolah lama. Sekolah-sekolah lama itu biasanya lokasinya di pusat kota, dan pusat kota itu biasanya PBB-nya lebih mahal daripada pinggiran kota. Betul tidak? Kan itu malah PBB-nya menghukum sekolah berjasa, bukan? Lihat sekolah-sekolah yang sudah ada sebelum Republik ini ada, itu PBB-nya lebih mahal daripada sekolah yang baru dibangun 10 tahun yang lalu. Kebijakan-kebijakan begini itu dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan pertanyaan sederhana dalam menyusun kebijakan. Apakah kebijakan ini menghadirkan rasa keadilan? Begitu itu dipakai, revisi. Jadi Bapak sekalian, kami melihat harmoni ke depan itu bukan soal pidato, bukan soal kumpul antar suku, antar etnis, antar agama, lalu terlihat harmoni dalam forum. Bukan. Harmoni itu adalah kebijakan yang disusun yang menghadirkan perasaan kesetaraan, dan dari kesetaraan itu muncul perasaan keadilan, dan dari situ muncul harmoni dari rasa keadilan itu. Nah, ini menurut pandangan kami yang menurut kami perlu kita dorong sama-sama ke depan. Lalu yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, salah satu aspek yang tadi disampaikan adalah tentang penguatan demokrasi yang dibebankan pada kami. Kami melihat proses musyawarah rakyat yang begitu besar itu tidak sederhana. Orang masih banyak yang berdebat tentang demokrasi itu apa. Kalau bicara demokrasi menurut ilmu politik, definisinya ada minimal, ada yang mengumpulkan definisi demokrasi dan terkumpul 564 definisi. Oke? Jadi kalau ada orang berdebat soal demokrasi, barangkali definisi yang dibilang si A dengan definisi yang dibilang si B itu beda. Karena ada 564 definisi tentang demokrasi itu. Jadi, saya ingin sederhanakan dalam konteks kita. Bagaimana kehidupan bernegara ini diatur dengan adab yang benar, dengan etika yang dijunjung tinggi, dan negara yang mengandalkan pada prinsip hukum. Menurut kami, Indonesia harus terus berada dalam relnya, bukan sebagai negara kekuasaan, tapi sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Nah, akhir-akhir ini kita melihat gejala yang agak berbeda, di mana banyak aturan-aturan yang mengalami perubahan, yang prosesnya dan kepentingannya tidak mencerminkan yang sesungguhnya menjadi aspirasi dari kebanyakan rakyat Indonesia. Betul tidak? Nggak usah tepuk tangan, nggak apa-apa. Karena sudah tahu juga kan apa yang dimaksud itu. Ya, jadi kami melihat mengembalikan dan menjaga Indonesia tetap berada di dalam koridor negara hukum itu prioritas kita. Dengan begitu proses musyawarah, baik musyawarah melalui penusukan suara, penusukan nama partai atau nama orang, maupun musyawarah yang terjadi di dewan, musyawarah yang terjadi dalam tempat-tempat lain, itu semua dibawa dengan menjaga etika, dengan menjaga prinsip sebagai sebuah negara hukum. Ini membutuhkan keteladanan. Ini membutuhkan keteladanan. Karena tanpa keteladanan kita akan mengalami kesulitan untuk menjaga agar negeri ini menjadi negara hukum yang kuat. Lalu berbicara sosok Anies Baswedan, beliau adalah mutiara yang terus bersinar. Prinsip beliau dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Begitulah cara-cara orang besar yang selalu berpikir positif. Begitulah orang besar selalu merespon persoalan-persoalan yang ada. Bahkan beberapa kali kita lihat, bahkan sering sekali ya, Pak Anies itu mendapat cibiran, cacian, diframing sedemikian jahat oleh mereka yang membenci dan tidak mampu melihat sisi kebaikan yang ada dalam Pak Anies Baswedan. Tapi Pak Anies terus memberikan kontribusi terbaik, dan beliau tidak memandang apakah ada di jabatan di struktur pemerintah atau tidak. Karena itulah sosok Anies Baswedan. Sekian, terima kasih.